Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Luka Suciati Amna sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Materinya, baik akan saya langsung mulai. Hari ini kita masih di seputaran akuntansi dan lingkungan bisnis, tetapi masuk kepada session kedua. Pada materi kali ini, video pembelajaran kali ini, saya membagi menjadi dua konten, yaitu yang pertama, pencatatan transaksi perusahaan dengan persamaan akuntansi, kemudian yang kedua adalah laporan keuangan. Baik, kita mulai. Pencatatan transaksi perusahaan dengan persamaan akuntansi. Jadi di sini semua transaksi perusahaan dapat dinyatakan dalam bentuk perubahan-perubahan tiga unsur dalam persamaan akuntansi. Jadi di dalam persamaan akuntansi ada tiga unsur akun, yaitu ada aset, hutang, dan juga modal. Ketika kita tulis dalam rumus persamaan akuntansi, maka bentuknya adalah aset sama dengan jumlah dari hutang ditambah dengan modal. Dalam arti bahwa setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan akan dapat mempengaruhi unsur-unsur persamaan akuntansi tanpa mengganggu keseimbangan yang ada dari persamaan akuntansi tersebut. Dalam hal ini, persamaan akuntansi dapat digunakan sebagai media untuk menganalisis dan mencatat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi maksudnya seperti ini, setiap transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan itu mempengaruhi ketiga unsur ini, ya, baik itu aset, hutang ataupun modal. Jadi ketika mempengaruhi ketiga unsur ini, maka kondisi akan tetap dalam keseimbangan. Ya, itulah yang dinamakan persamaan akuntansi. Oke, kemudian persamaan akuntansi tadi langsung kita menuju laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan pada umumnya ada 5 bentuk, ya, ada 5 macam-macamnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu, apakah itu laporan laba rugi dan lain sebagainya. Laporan laba rugi adalah ikhtisar dari pendapatan ya atau revenue dan beban-beban atau expense untuk periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan ya, dia sebulan ataupun semester dan setahun. Dengan kata lain, laporan ini menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu. Jadi dalam kurun waktu tertentu kita dapat menilai dan kita dapat melihat seberapa sih besarnya hasil, bisa jadi laba ataupun bisa jadi rugi. Kemudian laporan keuangan yang kedua adalah laporan posisi keuangan, merupakan suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, ya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, biasanya pada penutupan hari akhir dari suatu bulan atau tahun tertentu. Jadi bisa dibilang seperti ini, laporan posisi keuangan ini mencakup ketiga unsur daripada persamaan akuntansi yang kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada namanya laporan perubahan ekuitas, merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas modal yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan ya, setahun. Laporan ini hanya disusun untuk bentuk usaha perseorangan. Laporan ini berkaitan dengan neraca dan laba rugi. Jadi laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berhubungan dengan perubahan modal dalam jangka waktu tertentu ya, baik itu modal perorangan sendiri ataupun modal pihak ketiga. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Ya, di sini merupakan ikhtisar dari penerimaan dan pengeluaran kas untuk satu periode, misalnya sebulan atau setahun. Jadi perubahan kenaikan ataupun penurunan kas itu kita catat, kita bisa ikhtisarkan, kita bisa jumlahkan dalam suatu periode tertentu.
Dan terakhir, ini adalah laporan keuangan tambahan ya. Terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini merupakan penjelasan dari akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, di sini contoh ya, format laporan laba rugi. Di sini kalian bisa lihat ya formatnya, ada nama perusahaan, ya, ada judulnya laporan laba rugi untuk periode yang berakhir. Biasanya seperti itu, bisa 31 Desember atau 30 Juni gitu ya, kalau memang mau semester gitu, atau setiap akhir bulan, 31 Maret, Januari gitu ya. Nah, di sini apa aja akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi terdiri dari tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada pendapatan, ada beban, kemudian didapatkan laba ya. Kemudian di sini ada yang pendapatan beban lain-lain, dan terakhir kita bisa peroleh laba bersih dalam satu periode waktu. Kemudian yang kedua ada perubahan ekuitas. Nah, perubahan ekuitas di sini seperti ini, laporannya sama, masih nama perusahaan. Judulnya laporan perubahan ekuitas dan tetap keterangannya untuk periode yang berakhir. Kemudian di sini kita juga mencantumkan modal awal. Modal awalnya berapa? Kemudian ditambah dengan laba bersih tahun berjalan berapa? Dikurangi dengan jika ada pengambilan, ya, penarikan atau prive ya. Kemudian baru kita bisa tahu modal akhirnya berapa. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada format laporan posisi keuangan. Nah, bentuknya masih sama seperti yang laporan keuangan yang lain, ada nama perusahaannya, laporan posisi keuangannya berapa. Nah, perbedaannya di sini. Kalau laporan posisi keuangan langsung dia maaf ya, kepencet. Nah, ini ya. Tadi laporan format laporan posisi keuangan dia bedanya dia per langsung tanggalnya 31 Desember. Kalau beda ya, kalau yang laporan-laporan sebelumnya berakhir periode waktu berapa gitu kan, untuk periode yang berakhir. Kalau ini per tanggalnya 31 Desember misalnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di dalam laporan posisi keuangan terdapat 3 unsur persamaan akuntansi ya kan, ada aktiva, ada kewajiban ditambah dengan ekuitas. Di sini ada aktiva, ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai, aktiva tetap, dan kewajiban ekuitas seperti itu. Kemudian ada laporan arus kas di sini ya. Laporan arus kas sama untuk periode yang berakhir. Dia terdiri dari kas operasi dan ada kas investasi, ada juga dari kas pendanaan. Ada 3 macam ya. Jadi ada penerimaannya, kemudian ada pengeluarannya. Di sini ada pembeliannya, investasi, kemudian ada pendanaan ya. Kemudian juga di sini kita bisa lihat kenaikan bersih kas di awal periode berapa hingga kas di akhir periode, di mana nilai yang tertera kas di akhir periode ini harus sama dengan sama dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan angkanya. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kepada video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.